Baru-baru ini ada usaha pemakzulan meski angka kepuasan terhadap Pak Jokowi sangat tinggi mencapai 75,8%. Apakah ini permainan politik atau ketidakpuasan tersembunyi? Sini saya jelaskan. Baru-baru ini ada berita untuk menjatuhkan Pak Jokowi yang tampaknya dipicu oleh seorang konsultan politik yang berasal dari salah satu tim pasangan Capres-Cawapres. Menurut saya ini adalah perbuatan yang tidak bijaksana dan sudah melewati batas, apalagi pada masa persiapan pemilu 2024. Kenapa? Pertama, seorang konsultan politik seharusnya menghormati suara-suara rakyat. Tindakan ini tampaknya tidak didasarkan pada fakta yang ada. Survei menunjukkan bahwa 75,8% masyarakat merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi yang selama hampir satu dekade, bahkan mencapai 80% tahun ini. Kedua, seorang konsultan politik harusnya mampu melihat proses pemilu secara objektif. Jika rakyat benar-benar merasa tidak sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, bagaimana mungkin beliau terpilih lagi untuk 2 periode? Yang terakhir, berdasarkan data dari survei elektabilitas, ketiga capres dan cawapres, peringkat pertama ditempati oleh pasangan 02, peringkat kedua ditempati oleh pasangan 01, dan peringkat terakhir ditempati oleh pasangan 03. Apakah ini strategi dari salah satu tim pemenangan? Atau mungkin ada kerjasama antara tim capres untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Jokowi? Sekali lagi saya katakan, Pak Jokowi tidak pernah sekalipun melanggar peraturan yang sudah disusun dalam UUD 45 dan nilai-nilai Pancasila. Jangan pernah bermain kotor dan menciptakan keresahan publik hanya karena permasalahan capres dan cawapres. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati, saya meminta agar kita tidak terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang dapat menodai nilai-nilai Pancasila. Mari kita pastikan pemilu berjalan dengan aman dan damai. Jangan biarkan kita terpecah oleh ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari banyaknya hasil survei, pasangan calon Prabowo Gibran masih ada di urutan tertinggi dibandingkan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Dan orang sudah banyak mengira bahwa tingginya hasil survei sekarang ini karena pengaruh besar dari Presiden Jokowi, di mana anaknya sendiri ikut kompetisi sebagai wakilnya Prabowo. Tapi percaya nggak, meskipun surveinya Prabowo Gibran itu tinggi, tapi yang paling tegang dari semua pasangan calon itu justru bapaknya Gibran atau Presiden Jokowi sendiri. Lalu kenapa Jokowi kok tampaknya tegang sekali menghadapi Pilpres ini? Ya karena menurut Jokowi, Prabowo Gibran harus menang dan itu juga harus 1 putaran. Kalau Prabowo Gibran kalah, maka aib akan menimpa keluarga Jokowi karena mereka dianggap merusak demokrasi. Nah, kalau masuk putaran kedua, bisa jadi pendukung Ganjar dan Anies akan bergabung. Kalau kedua paslon ini gabung, Prabowo Gibran akan kalah telak dan situasi ini akan menjadi bencana buat Jokowi yang sejak awal membangun demokrasi tidak sehat di negeri ini. Saya tuh kasihan sama Pak Jokowi sebenarnya. Di akhir masa jabatannya, dia masih sibuk memikirkan dunia, terhimpit oleh tekanan karena situasi. Bukannya menyelesaikan masa tugasnya dengan tenang dan mundur dengan banyak pujian. Saya tuh heran ya sama pendukungnya Prabowo. Pinter banget memutarbalikkan fakta. Seolah Prabowo di sini itu yang paling tersakiti karena diserang oleh 01 dan 03 yaitu Anies dan Ganjar. Padahal mereka itu tahu ya bahwa forum itu memang forum yang diperuntukkan untuk mengasah kemampuan dan kapasitas masing-masing capres, yang notabene adalah saling serang. Tapi lucunya di reels yang saya stitch ini, pendukung Prabowo menempatkan Prabowo di tempat seolah Prabowo itu korban yang tersakiti akibat ulah serangan dari dua lawannya. Nah ini aneh banget. Kenapa aneh? Karena kalau emang Prabowo itu dianggap paling tidak bisa menguasai debat, harusnya pendukung Prabowo bukan menyalahkan dua lawannya, tapi harusnya sadar kenapa capresnya itu kalah melawan capres yang berasal dari sipil. Padahal background Prabowo adalah militer dan tema debat itu adalah tema pertahanan, bidangnya Prabowo yang sekarang menjadi Menhan. Pak Jokowi emang kecewa banget
sama penampilan Eyang Prabowo yang ngelantur di debat Capres yang ketiga itu. Saking jeleknya, saking buruknya penampilan Eyang Prabowo di debat Capres yang ketiga, saking emosional dan gak karuannya penampilan Eyang Prabowo di debat Capres yang ketiga, Pak Jokowi pun gak bisa menahan diri buat gak bersikap netral soal debat semalam. Makanya kita bisa paham lah kalau penilaian Pak Jokowi jadinya subjektif juga dan menilai debat minggu malam itu jadi kurang menyenangkan. Ya mau apa lagi? Wong jagoannya memang kalah telak kok. Pak Jokowi pastinya sangat was-was dengan penampilan Eyang Prabowo yang semakin hari semakin loyo saja. Sudah bisa dipastikan kalau Pilpres bakal berlangsung 2 putaran. Dan masalahnya, semakin lama Pilpres berlangsung, Eyang Prabowo tampak semakin kedodoran saja. Makanya wajar saja kalau Pak Jokowi mulai was-was dan mungkin juga mulai panik. Sayangnya buat Pak Jokowi, jagoannya kalah telak di debat yang super ramai itu. Pak Ganjar dan Pak Anies itu datang dengan tingkat akurasi data yang sangat rendah. Bahkan tadi saya sebut kecenderungan punya kebohongan. Kalau kemudian ada nilai, kan kalau Pak Ganjar menilai 5, itu kan menilai 5 itu menilai kinerja hukum Indonesia. Yang di bawah Pak Jokowi dinilai oleh Pak Ganjar itu 5 kan. Padahal Menteri Menko Polhukamnya itu adalah wakilnya Pak Ganjar. Nah, termasuk ketika Pak Anies misalnya kasih penilaian yang sangat subjektif, nggak tahu apa-apa, cuma nggak punya bahan apa-apa, ya sudah rasanya karena nggak suka dengan orang yang bekerja di situ, ya sudah dikasih nilai sesukanya saja. Jadi ini menurut saya, ya itu yang tadi saya sebutkan, objektivitasnya rendah, kompetensinya rendah, tapi kemudian memberikan nilai berdasarkan tendensi pribadi yang tidak suka itu. Dari debat ini, betul Pak Prabowo adalah menjadi sosok yang paling sabar. Dan itu adalah ciri-ciri negarawan. Dan ketika diserang kanan kiri, beliau tetap sabar, mempertahankan apa yang tidak perlu beliau sampaikan untuk keutuhan bangsa. Tema pertahanan itu tidak ada rahasia negara di situ dalam perdebatan itu. Kalau itu membahas tentang rahasia negara, maka tidak perlu ada tema pertahanan dibahas dalam tema debat capres. Nah tadi terkait data apa segala macam, apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data ya yang beliau memperkenankan, kalau ada stafnya mohon dibantah ini data. Karena data harus dibantah dengan data. Kan gitu, bukan diajak ngomong-ngomong nanti kita jelas. Pak Prabowo jelas beliau adalah follower dari Pak Ganjar Pranowo, di mana Pak Ganjar sebagai leader yang memandu debat 14 Februari. Karena Pak Prabowo sudah setuju dengan Pak Ganjar, maka Pak Prabowo mencoblos Pak Ganjar di TPS. Mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama Pak Ganjar. Waduh, saya nggak ikut capres. Nanti kalau saya ikut baru saya tanggapan. Saya nggak ikut campur soal debat berdebat. Kalau saya ikut baru kamu tanya. Yang pasti PDI Perjuangan dari Ibu Mega membuktikan konsistensi. 51 tahun konsisten berpegang pada ideologi, membantu yang miskin dan membutuhkan keadilan. Ini konsisten. Itu partai yang bisa kita percaya karena dia konsisten. Saya adalah petugas partai. Karena saya adalah kader yang dilatih, ditugaskan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Jadi saya ini jelas, Ibu Megawati juga petugas partai, apalagi saya. Saya adalah petugas partai DPD Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita proklamasi. Dan ini ideologinya, ini ada partai kader dengan ideologi yang jelas. Ya saya bangga, saya berterima kasih
Di Indonesia ada partai PDI Perjuangan yang konsisten memperjuangkan ideologi Pancasila dan juga tentu Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyerahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Dari mana kita bisa menilai akurasinya? Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Pak Anies juga terlalu teoritis, tapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi. Kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia. Apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga,
untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Ya, selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tahu nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan
calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat
hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OPOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Air susu dibalas dengan air tuba. Beliau mengingatkan kalau ada orang yang membantu kita, maka janganlah dibalas dengan kejahatan. Yang kedua adalah hati-hati. Anjing saja dikasih makan akan setia. Manusia dikasih kebaikan dibalas dengan kedengkian. Ini kan pesan kampanye yang sangat bagus. Jadi kalau ada yang menafsirkan ya itu adalah sindiran kepada orang tertentu, itu hak masyarakat. Yang jelas Pak Prabowo sudah biasa menyampaikan hal ini, hal-hal yang seperti itu kepada kami untuk mengingatkan kami semua supaya tetap berjalan dalam koridor yang benar, yang sesuai adab, sesuai etika. Jangan lupa terhadap kebaikan orang yang sudah membantu kita. Jangan karena kita ambisi, jangan kita ingin mencari kekuasaan, kita menghalalkan segala cara. Itu hal-hal yang lumrah saja. Tapi kalau ada yang tersindir, yang merasa tersinggung, ya biarkanlah masyarakat yang menilai. Apakah itu berpengaruh kepada elektabilitas ya? Saya bersyukur ya. Kami di TKN 02 bersyukur bahwa alhamdulillah perlahan tapi pasti survei Pak Prabowo sekarang sudah mendekati angka 50%. Kalau tidak salah sudah 48, nyaris 49. Ini patut kita syukuri. Jadi dan itu kan terkonfirmasi juga dengan pertemuan-pertemuan 01 dan 03 supaya ya mungkin punya ide, punya gagasan. Dengan pertemuan-pertemuan mereka berharap kemenangan 02 satu putaran bisa dihentikan. Tapi jelas alhamdulillah faktanya survei Pak Prabowo dan Mas Gibran meskipun diserang kanan kiri, alhamdulillah kami syukuri rakyat terus memberikan dukungan dan sekarang sudah mendekati angka 50%. Masyarakat kan dipertontonkan berbagai kebohongan dalam rangka untuk memenangkan atau merebut kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Kita dipertontonkan berbagai kebohongan. Di debat pertama itu saya ada di sana. Debat pertama, debat kedua, debat ketiga saya selalu hadir. Ya, saya berangkat dari Sumatera Barat khusus kembali ke Jakarta untuk berdebat secara langsung. Dalam debat itu saya juga kaget. Tiba-tiba Mas Anies bilang, Pak Prabowo, saya membawa keluarga pendukung Pak Prabowo dan tidak mendapat kepastian hukum selama ini. Kan kita kaget. Keluarga pendukung Pak Prabowo mana? Ternyata orang tua Harun Ar-Rasyid. Kita tahu, semua orang tahu di Republik ini Indonesia, rekam jejak digitalnya jelas. Pernyataan keluarga Harun Ar-Rasyid, orang tua Harun Ar-Rasyid, termasuk teman-temannya Harun Ar-Rasyid yang hadir ke TKP bersama Harun Ar-Rasyid menyaksikan kerusuhan di 2019 itu menyatakan bahwa Harun Ar-Rasyid itu bukanlah pendukung Pak Prabowo. Tiba-tiba ya secara personal Anies Baswedan disengaja ya untuk menyerang personal Pak Prabowo dengan membangun narasi kebohongan dalam debat Pilpres. Jadi kalau bicara ini mendowngrade untuk kepentingan personal, menyerang personal, itu dilakukan oleh Anies Baswedan. Bohong secara terbuka dengan menuduh Harun Ar-Rasyid itu adalah pendukung Pak Prabowo dan seakan-akan membangun narasi Pak Prabowo tidak bertanggung jawab. Mayoritas sudah menentukan pilihan bahwa kita lihat survei Pak Prabowo itu mendekati angka 50%. Jadi insya Allah Prabowo Gibran menang satu putaran itu suatu keniscayaan. Karena itu kita melihat bagaimana 01 dan 03 terus membangun komunikasi
untuk coba mengagalkan kemenangan satu putaran. Bagaimana memang secara tendensius dan diskenariokan mungkin bahwa memang Mas Anies memang menyerang personal Pak Prabowo, tapi serangan-serangan itu dilakukan dengan narasi-narasi dan data hoax dan penuh kebohongan. Mulai soal tadi, sebentar, Capres 01 itu menuduh Harun Ar-Rasyid adalah pendukung Pak Prabowo, padahal rekam jejak digitalnya jelas. Itu kebohongan yang pertama. Yang kedua, bagaimana teganya Mas Anies membangun narasi kebohongan Pak Prabowo menghabiskan anggaran 700 triliun membeli barang bekas. Yang ketiga, bagaimana ini soal pertahanan, geopolitik dan hubungan internasional, tapi dibangun narasi seakan-akan Pak Prabowo ya tidak berpihak kepada prajurit dan memiliki tanah yang begitu besar. Jadi ini memang serangan secara personal yang sengaja dilakukan oleh Anies Baswedan kepada Pak Prabowo, dan masyarakat menilai, mengajak masyarakat untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga berapa persen masyarakat yang masih belum menentukan pilihan bisa segera memilih Pak Prabowo, sehingga insya Allah 14 Februari nanti kita akan hadapi pemilu dengan riang dan gembira, dengan santun dan santuy, dan tentu sesuai dengan harapan mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan pemilu cukup satu putaran. Dan insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan dukungan masyarakat dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala akan diputuskan menang satu putaran. Menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Air susu dibalas air tuba, tetapi menurut Andri itu adalah hal yang umum, hal yang biasa, pesan nenek moyang kita. Dramatisasinya nggak perlu, karena sebenarnya itu adalah sindiran yang kita semua tahu. Ini adalah cara menurunkan kualitas pilpres kita menjadi persoalan personal. Jadi kalau Anies di mana-mana melakukan kampanye dengan desak Anies, lalu ada selepet Imin, yang ini bicaranya tentang hati yang luka, nangis, cengeng. Pernyataan Pak Prabowo, sebenarnya yang saya minta adalah Anies, tapi dia komit dengan warga Jakarta selama 5 tahun, ada kata 5 tahun. Dan Anies menepati janjinya selama 5 tahun untuk tidak mau dimajukan sebagai cawapres maupun sebagai capres. Ketika dalam perdebatan kemarin kita tahu siapa yang menguasai masalah, siapa yang tidak. Lalu keluarlah persoalan maling kundang, persoalan yang sama sekali tidak mengangkat mutu pilpres kita. Etika seorang pemimpin adalah menunaikan janji-janji kampanyenya. 23 janji kampanye Anies di Jakarta tuntas. Kampung Akuarium tuntas, Jakarta International Stadium tuntas. Bahkan yang hal-hal di luar itu pun tuntas, air bersih dan banyak lagi hal lainnya. Bang Geis. Ya, saya yakin bahwa Anies akan memenangkan pertarungan ini dalam artian bahwa dia akan berhasil lolos ke putaran kedua. Tidak perlulah ada intimidasi, tidak perlulah Anies dicabut izinnya untuk berganti-ganti tempat kalau benar-benar yakin bahwa survei sudah 50%. Tidak perlulah menggunakan aparat untuk turun ke mana-mana untuk memenangkan calon tertentu. Nggak perlu itu. Ada faktanya di mana-mana gitu. Dan masyarakat juga akan melihat rekam jejak seseorang. Dan saya yakin bahwa ke depan semakin jelas apa yang sudah dilakukan Anies di Jakarta itu akan bisa dilakukan se-Indonesia. Contohnya adalah air bersih untuk masyarakat banyak. Itu sudah terlaksana di Jakarta, saya kira itu. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000
kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan